Shalom, selamat pagi, saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal ke-16, ayat 16 dan 22. Mari kita membaca. Duka cita yang mendahului kemenangan, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Ayat ke-22, demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Saudara, ada satu kalimat yang sering diucapkan anak-anak muda ya. Saudara kalau pernah dengar kalimat move on. Saudara, apa sih arti move on? Biasanya kalau ada seorang anak muda yang putus cinta, lalu salah satu temannya menghibur dia dan mengatakan, ayolah move on, ayolah pindah dari hidupmu yang sedih itu, pindahlah dari hidupmu yang sedih itu menjadi sukacita, ayo move on, jangan lagi bersedih hati. Biasanya anak-anak muda sering mengatakan itu, saudara, move on. Setelah move on itu berpindah dari satu titik kepada titik yang lain ya. Mungkin dia pernah mengalami satu titik yang penuh dengan kesedihan, lalu kemudian dia berpindah kepada satu titik yang penuh sukacita. Move on, saudara, ada pergerakan. Nah, saudara, kalimat ini juga dinyatakan oleh Yesus walaupun secara tersirat Yesus mengajarkan para muridnya untuk move on. Setelah kita lihat di ayat ke-16 dikatakan, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi. Yesus mengatakan kepada para muridnya bahwa sedikit lagi dia akan mati di kayu salib. Dia akan disesah, dia akan diolok-olok, dan pasti muridnya akan mengalami satu duka cita yang hebat. Saudara, Yesus mengatakan itu, tetapi tidak hanya sampai di situ. Ketika Yesus mengatakan tinggal sesaat saja kamu tidak akan melihat aku lagi, Yesus kemudian melanjutkan dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Saudara, apa maksud pernyataan Yesus? Yesus mengatakan bahwa tinggal sesaat saja dia akan mati di kayu salib untuk menggenapi rencana Allah Bapa dalam penebusan dunia. Tetapi dia bukan hanya akan mati, dia katakan bahwa dia juga akan bangkit untuk menyatakan bahwa dia adalah Allah yang hidup, yang sungguh-sungguh menang mengalahkan maut. Sehingga Yesus mengatakan di dalam ayat ke-22, demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Setelah Yesus mengatakan ini supaya murid-murid itu bukan hanya merasakan duka cita karena kehilangan Yesus, tetapi Yesus ingin mengingatkan bahwa dia bukan hanya akan mati di kayu salib, tetapi dia juga akan bangkit untuk menyatakan kemenangannya atas maut. Saudara, Yesus yang mati dan Yesus itu nanti juga akan bangkit, saudara, dari kematian. Nah, saudara, hal ini dikatakan Yesus bahwa dia akan mati dan dia juga akan bangkit. Bukan supaya murid-murid itu bersukacita karena, oh Yesusku bangkit, maka kami akan bisa bersama-sama makan bersama Yesus kembali, kami akan hidup bersama Yesus kembali, dan bahkan kami bisa melihat Yesus melakukan banyak mujizat karena Yesus sudah bangkit dari kematian. Bukan itu yang Yesus inginkan dari pesan firman Tuhan ini, saudara. Tetapi ketika Yesus mengatakan kepada para murid, dari duka cita mereka akan mengalami sukacita karena kebangkitan Yesus. Alasan Yesus adalah mereka harusnya bersukacita karena Yesus yang mati dan bangkit itu sudah menang mengalahkan maut. Dan Yesus yang menang mengalahkan maut itu juga sehingga mereka memiliki hidup yang terlepas dari dosa yang selama ini mengungkung kehidupan mereka. Kuasa kematian dan kebangkitan Yesus itu mampu melepaskan mereka dari hidup mereka yang penuh dosa selama ini. Saudara, yang Yesus inginkan ketika para murid tahu bahwa Yesus yang mati
dan bangkit mengalahkan maut itu, Yesus menginginkan para murid memiliki satu kehidupan, kegerakan, move on dari hidup mereka yang penuh dosa selama ini kepada hidup mereka yang baru di dalam Kristus. Saudara, bukankah ini yang Yesus katakan kepada kita, para muridnya hari ini? Ketika kita tahu bahwa Yesus sudah mati mengalahkan dosa dan dia juga sudah bangkit mengalahkan maut. Kuasa yang sangat luar biasa itu mengalahkan maut. Sehingga yang Yesus inginkan juga bahwa kita bisa move on dari hidup kita yang lama. Move on dari hidup kita yang penuh dosa kepada hidup yang baru di dalam Kristus. Setelah Kristus sudah selesai mengerjakan karyanya di atas kayu salib dan dia sudah menyatakan kemenangannya, dia bangkit dari maut. Lalu apa yang menjadi tugas kita hari ini ketika kita tahu dan kita paham bahwa Kristus bukan hanya mati membayar dosa kita, tetapi dia menyatakan bahwa dia bangkit, dia hidup mengalahkan maut itu. Harusnya yang menjadi respon kita sebagai muridnya, kita juga berpindah dari hidup yang penuh dosa kepada hidup yang baru di dalam Kristus. Jangan sia-siakan kematian Kristus. Jangan sia-siakan Kristus yang sudah bangkit mengalahkan maut. Mari hiduplah di dalam kebenaran. Berkomitmenlah untuk tinggalkan semua dosa-dosa kita.